Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, belum lama ini, ya masih beberapa hari yang lalu, seorang sahabat begitu, teman saya, ditinggal wafat istrinya. Usianya masih muda, istrinya juga masih muda, anak-anaknya juga belum menikah, jadi masih muda. Tentu ditinggalnya wafat istri ini bagi suami adalah sesuatu yang sangat berat, dan dia sempat bercerita, atau mungkin lebih tepatnya mungkin curhat kepada saya tentang beratnya rasa ditinggal wafat istri tercintanya, atau mungkin beratnya rasa atau seakan-akan masih belum rela bahwa istrinya kembali duluan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat masih membangun rumah tangga juga belum begitu lama. Sama-sama belum tua begitu. Saya memahami apa yang dirasakan oleh kawan saya itu. Saya duduk agak beberapa lama begitu, dan kebetulan di waktu itu saya diminta untuk memberikan tausiah singkat sebelum saya diminta memimpin acara pembacaan Yasin, tahlil, dan doa. Di acara itu juga langsung saya sampaikan bahwa betapa penting bagi kita untuk menjadi orang yang bisa ridho terhadap apapun keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan ini termasuk tanda penting bahwa kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ridho terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bagi seorang suami yang ditinggal istri lalu menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah, aku ridho atas wafatnya istriku ini. Allah, aku ridho kepadamu atas istriku yang selama ini menemaniku. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah dawuh bahwa seorang wanita yang mengerjakan sholat, yang melakukan puasa Ramadan, yang taat kepada suaminya, dan suaminya ridho terhadap dia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan hisab dari wanita itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilahkan masuk surga dari pintu mana kepada wanita itu. Jadi puncak tertinggi keistimewaan kebaikan seorang wanita adalah ketika mendapatkan ridho dari suaminya. Maka penting bagi kita untuk ridho apabila misalnya mengalami kejadian yang sebagaimana terjadi pada kawan saya itu. Tentu ini bagian dari bagaimana kita belajar beriman yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha baik, tentu saja kita harus mempunyai prasangka baik bahwa apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti baik. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang zat yang maha baik itu, yang kita yakini kita imani baik itu, memutuskan sesuatu yang tidak baik. Pasti baik.
Hanya saja mungkin saat ini kita masih perlu belajar untuk mengimani itu, yang akhirnya kita akan dapat mengambil hikmahnya. Sahabat dimanapun berada, betapa penting ridho suami kepada istri, dan itu merupakan sebuah perolehan yang tinggi bagi seorang wanita. Pelajaran berikutnya adalah bagi para sahabat wanita dimanapun berada, maka menjadilah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana caranya agar mendapatkan ridho bagi suami. Dan tentu kalau ridho suami kepada istri itu sudah ada, maka bahagia dunia, bahagia akhirat akan didapatkan bersama-sama di dalam membangun rumah tangga yang menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW disebut sebagai baiti jannati. Sahabat dimanapun berada, semoga yang singkat ini menginspirasi kita untuk yang pertama bagi para sahabat wanita menjadi wanita yang solihah, mendapatkan ridho dari suami, insya Allah surga baginya. Dan kita bagi suami juga bagaimana caranya kita ridho terhadap bagaimanapun apa yang dilakukan istri kita bimbing ke arah yang baik. Semoga istri kita dan kita, keluarga kita sama-sama dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.